Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Hancurnya agama Islam di tanah Jawa dan digantikan oleh agama ini. Terdapat sebuah klaim dalam serat Dharma Gandul yang baru ditulis pada 16 Desember 1900 Masehi. Di dalamnya terdapat sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa berakhirnya agama Islam di tanah Jawa akan digantikan oleh ajaran Kristen. Salah satu bagian dari isi serat Dharma Gandul juga menceritakan tentang adanya Jangka Sabdo Palon. Dalam serat Dharma Gandul ini digambarkan bahwa Prabu Brawijaya yang telah diislamkan oleh Sunan Kalijaga kemudian meminta kepada Sabdo Palon, abdinya, yaitu agar mengikuti agama barunya. Sabdo Palon menolak ajakan dari Prabu Brawijaya sebagai tuannya. Bahkan diceritakan bahwasanya Sabdo Palon lantas mengeluarkan kutukan bahwa akan banyak orang Jawa yang meninggalkan Islam dan berganti dengan agama Kawruh. Wong Jawa ganti agama, akeh tinggal agama Islam benjing, ganti agama Kawruh. Yang memiliki arti yaitu orang Jawa ganti agama, banyak tinggalkan agama Islam besok berganti agama Kawruh. Adapun yang dimaksud dengan agama Kawruh dalam serat Dharma Gandul tersebut tidak lain adalah Kristen. Pendapat ini sejalan dengan hasil tulisan dua orang akademisi dan orientalis Belanda, yaitu G.W.J. Drewes dan Philip van Akkeren. Hal ini dapat dilihat dari isi serat Dharma Gandul. Salah satunya yaitu sebagai berikut. Lamun seneng bukti, wong wit Kanjeng Kawruh, anyebuta asmane jeng Nabi, isa kang kinaot mituruta Gusti agamane. Yang artinya, jika suka dengan bukti buah pohon kayu pengetahuan, maka sebutlah nama beliau Nabi Isa yang termuat, turutilah agamanya. Perlu diketahui bahwa cerita Sabdo Palon dalam serat Dharma Gandul tersebut telah mengambil ide cerita sepenuhnya dari serat Babad Kadiri yang ditulis pada tahun 1832 Masehi. Namun demikian, terkait dengan kutukan bernuansa ramalan dari Sabdo Palon bahwa agama Kawruh akan menggantikan ajaran Islam merupakan inisiatif penulis Dharma Gandul sendiri. Jadi hal ini murni pemikiran pengarang serat Dharma Gandul. Harus dipahami bahwa keseluruhan isi serat Dharma Gandul memang lebih tepat dikatakan sebagai hasil dari plagiasi dari serat Babad Kadiri. Serat Dharma Gandul ini merupakan karya seorang Kristen yang sedang menjalankan proyek orientalisme pada masa penjajahan Belanda. Isu tentang agama pengganti Islam di tanah Jawa sempat menguat dalam seminar kebatinan Indonesia yang pertama, yaitu pada 14–15 November 1959 yang diadakan di Jakarta. Ketua Umum Badan Kongres Kebatinan Indonesia yaitu Wongso Negoro dalam pendahuluan seminar melontarkan isu tentang visi nubuatan Sumpah Sabdo Palon terhadap Prabu Brawijaya. Di antara isi sumpah tersebut bahwa 500 tahun kemudian akan berkembang biak gerakan kebatinan di tanah Jawa. Dapat dikatakan bahwa kaum kebatinan yang ikut terlibat dalam kongres tersebut telah memanfaatkan serat Jangka Sabdo Palon, yaitu dengan membuat klaim bahwa ajaran pengganti Islam yang dimaksud dalam Jangka Sabdo Palon adalah kebatinan. Hal ini merupakan klaim kedua terkait penafsiran Jangka Sabdo Palon. Salah satu buku berbahasa Jawa yang sering dengan tujuan memunculkan ruang berjarak antara Islam dan Jawa adalah kitab Jangka Sabdo Palon. Umumnya, upaya-upaya yang mengarahkan untuk memicu gap ini lebih banyak disebabkan penafsiran yang kurang memperhatikan pemahaman komprehensif terhadap keseluruhan teks. Kitab Jangka tersusun dari rangkaian tembang Macopat ini sering disebut secara lengkap sebagai Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon.
yang selanjutnya disingkat sebagai Jangka Sabdo Palon. Penamaan ini mungkin disebabkan konten buku ini selain memuat kisah tentang tokoh Sabdo Palon, juga berisi tentang mitologi Prabu Jayabaya. Serat Jangka Sabdo Palon diyakini merupakan karya Ronggo Warsito. Muhammad Hari Suwarno, seorang wartawan dan budayawan Jawa, dalam bukunya Ramalan Jayabaya versi Sabdo Palon menjelaskan bahwa dalam jangka tersebut terdapat sandi asma yang menunjukkan bahwa jangka Sabdo Palon memang merupakan karya Ronggo Warsito. Selain kedua penafsiran tersebut, jika Jangka Sabdo Palon dimaknai secara tekstual, maka akan ditemukan adanya cita-cita menghidupkan agama Buddha kembali. Hal ini dapat dilihat dalam jangka yang bercerita tentang dialog antara Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya yang telah diartikan sebagai berikut. Adapun Paduka Sang Raja kembali ke alam baka. Hanya saja saya meminta Anda memperhitungkan bahwa sepeninggalan saya, jika sudah tiba waktunya genap 500 tahun, mulai hari itu akan saya ganti agama Islam, agama Buddha akan saya sebar di tanah Jawa. Penafsiran bahwa Jangka Sabdo Palon merupakan justifikasi bagi munculnya kembali ajaran Buddha maupun kelahiran kebatinan umumnya banyak dianut oleh sejumlah kalangan di Jawa. Namun dimaksud oleh pengarang tentu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Maksudnya dalam hal ini tidak secara harfiah sebagaimana istilah yang digunakan agama Buddha. Sebab tujuan akhir sang pengarang serat Jangka Sabdo Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Anggapan yang berkembang saat ini umumnya menyatakan bahwa Jangka Sabdo Palon merupakan sebuah kitab jangka yang berbicara tentang kehancuran Islam di tanah Jawa dan digantikan oleh ajaran pengganti Islam setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit. Opini ini rupanya telah diamini oleh sejumlah pihak tanpa mencoba bersikap kritis dan mempertanyakannya kembali. Kebanyakan orang yang turut mengiyakan pendapat ini sering tidak memiliki akses membaca dari sumbernya secara langsung. Hal yang paling dirasakan akibat kurang totalitasnya pemahaman terhadap substansi Jangka Sabdo Palon adalah muncul sejumlah klaim atas penafsirannya. Klaim ini sudah tentu mewakili kepentingan tertentu untuk menjustifikasi bahwa ajaran yang dimaksud sebagai pengganti Islam adalah ajaran dari pemilik klaim tersebut. Itulah kisah dari hancurnya Islam di tanah Jawa yang akan digantikan oleh agama lain. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.